Kelihatannya mah luka tidak parah mah lebih dia. Gunung Cimacak. Dinas-dinas teh. Itu dinas di kolong kecamatan dinas. Tak gorong-gorong tahanan. Burung tuh besar. Nanti saya gitu. Oh, wahanganna mah eta unggulnya. Iya, wahangan. Inilah titik yang kedua ya, yang tadi dari gunung longsor turun ke sini. Di sini terletak satu buah rumah hancur dan musola nih tersapu banjir bandang ya, dampak dari longsor di atas. Tuh, gentengnya juga udah pada diturunin. Ini antusias warga setempat yang lagi membenahi. Soalnya ini enggak terekspos sama media ya, karena ini di puncak ya. Ini titik utama longsor yang turun ke bawah, ke daerah-daerah bawah Masih sampai pisan kecamatan Sukawening. Tuh, daripada kerja bakti. Untuk para donatur yang ini, material yang rumah. berminat untuk ngasih santunan nih, di sini satu rumah hancur, udah pada roboh bener-bener. Ada masjid juga. Katanya di daerah sini ada 3 rumah yang hancur ya, tapi yang paling parah yang ini, 2 yang paling parah, yang di sini 1. Ntar sebelah selatan ada 1, mungkin nanti saya ke sana. Dan ini tidak mungkin karena akses juga ya, kurang terjangkau juga, makanya tidak terekspos sama relawan-relawan, sama media juga kurang terekspos. Oh, ini rumahnya udah benar-benar hancur ini di sini. Karena ini benar-benar di puncak gunung ini. Ini 1 nih tertimpa juga nih. Ini laksana di atas tertimpa, bawahnya nih dapurnya juga udah hilang, udah dibongkar karena tertimbun ini sama longsor ya. Jadi Tuh, ini udah mulai mau dibenahin lagi. Saya akan coba datangi lokasi berikutnya ya, tempat-tempat yang tidak terjangkau sama relawan. Di puncak ini banyak banget
ya istilahnya longsor-longsor yang memicu banjir bandang ke bawah ya, dan gede-gede lagi longsornya. Dan saya akan terus mengunjungi tempat-tempat yang kurang terekspos ya. Nah, daerah sini pun ada 4 titik di sini longsor yang memicu banjir bandang ke daerah Karangtengah dan Sukawuni. Itu baru 2 titik ya. Inilah puncak Gunung Kidul ya. Yang kelihatan di bawah tadi. Mana di gunung? Jalan teh kapenak cenah teh. Di puncak Gunung Kidul, titik utama terjadinya banjir bandang dan longsor. Jadi di puncak gunungnya aja udah banyak longsor. Tuh, ini salah satu longsornya. Itu longsor lagi. Tapi dari awal, dari dulu juga, dari zaman-zaman dulu kala, emang daerah ini tuh udah istilahnya digarap sama warga. Jadi bukan gara-gara sekarang baru digarap terus terjadi erosi, enggak. Karena emang dari dulu juga udah digarap. Karena ini bukan hutan ya, ini emang tanah milik, cuman posisinya emang di puncak gunung. Ini juga longsor juga nih. Jadi udah beberapa titik di atas gunung ini terjadi longsor. Sebelum di bawah banjir bandang dan pada longsor, mungkin yang pertama longsor ya di puncak gunung ini. Makanya gara-gara longsor, mendung, terus jebol, ya akhirnya mengakibatkan banjir. Tuh yang sebelah selatan juga lebih besar longsornya. Nah, ini lahan garapan masyarakat ya. Emang dari dulu juga udah digarap. Jadi kalau misalkan dibilang alih fungsi lahan, nggak bisa dibilang gitu, karena emang dari dulu juga udah lahan tersebut udah digarap. Dan di belakang garapan ini tuh terdapat titik pemboran Pertamina ya, gas alam, gas bumi. Nanti saya ke sana. Ikuti saya terus ya, biar nggak gagal fokus gitu, nggak salah paham lah. Biar tahu kelanjutannya gimana dan saudara-saudara bisa menyimpulkan apakah terjadinya banjir bandang dan longsor ini emang gara-gara apa gitu. Apakah gara-gara alih fungsi lahan yang padahal sebelumnya juga dari dulu udah pada digarap lahan tersebut? Apakah gara-gara ada pemboran, mungkin karena getarannya? Ya, ini yang menjadi polemik permasalahan penyebab longsor dan banjir bandang ke arah bawah, ke daerah Kecamatan Karangtengah dan Sukawuni. Ikuti saya terus ya, biar terus
tahu gitu perkembangannya. Saya akan terus menerobos ke gunung yang dimana banyak titik pemborannya ya. Dan nanti juga saya akan beralih ke gunung sebelah utara ya, yang dimana di atas sungai yang sebelah kiri waktu saya tadi pertama berdiri ya. Ini sebelah kanan saya ini yang tadi. Jadi ini Sungai Ulu. Sekarang saya berposisi di puncak hulu sungai yang ada di sebelah kanan tadi saya berdiri waktu di bawah. Dan ini sungainya ternyata kalau di hulunya itu sungainya cuman segede gini ya, nggak terlalu besar juga. Cuman mungkin gara-gara tertiban longsor akhirnya menjadi bendungan, dan bendungan tersebut jebol. Itu yang mengakibatkan jadi banjir bandang ya ke arah bawah sampai ke Kecamatan Sukawening. Oke, saya akan menuju ke gunungnya lagi, ke titik pemboran sekarang. Ikuti saya terus. Ini pemborannya nih, Pertamina. Tuh longsor di tengah hutan pas di pipa Pertamina. Ini di tengah hutan nih. Tuh hutan. Lihat hutanku sekarang terbelah. Ini kondisi di tengah hutan yang dibelah. Terdapat Pertamina. Kenapa? Tuh, kaditunya ngemplang, lihat aja. Itu jalan ke sono terus membelah gunung. Oh. Ini pipa gasnya. No, pipa gas. Yes. Wah. Pipa gasnya melentung ke sini. Oh, sini lagi. Oh. Pipa gasnya. Sekarang saya berposisi di puncak Gunung Cidalem, yang dimana di sini digarap, ditanami sayur-sayuran. Mungkin ini yang dinamakan alih fungsi lahan. Apa yang dibicarakan oleh sebagian besar orang. Tapi alhamdulillah di sini tuh aman, gak ada apa-apa. Karena di sini banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon kopi. Selain sayuran, banyak pohon kopinya juga. Pohon-pohon besar juga banyak. Justru yang terjadi longsor tuh di sebelah situ tuh, yang dimana banyak pohon-pohon dan tidak digarap ya. Kalau di sini mah malah baik-baik saja. Ini padahal digarap, ini ditanami sayuran. Ini tuh persis di puncak Gunung Cidalem. Bahkan
waktu kejadian tanggal 27 bulan 11 itu juga di sini mah nggak ada apa-apa. Tapi nggak tahu juga ya. Sayang sekali ya terjadi kabut di sininya, jadi nggak bisa ngelihat ke bawah ke daerah Karangtengah. Seandainya cuaca lagi mendukung, di sini bisa ngelihat ke Karangtengah sampai ke Sukawening juga. Soalnya ini benar-benar puncak nih. Sama dengan yang tadi saya di puncak Gunung Kidul, bisa kelihatan ke bawah. Kalau ini tuh puncak gunung yang di utara ya, yang di kali sebelah kiri, hulunya itu di daerah sini. Tapi aman di sini, nggak ada apa-apa, malah longsor juga nggak ada di sini. Cuman di bukit bawah ini tuh ada pemboran. Cuman udah nggak aktif sih, dulu pernah dibor. Dan di sebelah sini juga nih kalau nggak ada kabut mah ada. Ntar insya Allah saya akan ke sana. Ada lagi pemboran yang udah nggak aktif juga. Cuman dulu pernah dibor. Makanya yang jadi polemik itu masih tetap jadi polemik. Karena nggak tahu apakah gara-gara fungsi lahan, pengalihan fungsi lahan, apa karena getaran dari pemboran Pertamina ya. Itu mah jadi rahasia semuanya, bukan cuma pemerintah, masyarakat juga ya. Sayang sekali ya, sekarang lagi terjadi kabut. Jadi kita nggak bisa ngelihat ke bawah ke daerah Kecamatan Karangtengah yang dimana terjadi banjir bandang dan banyak longsor-longsor ya di tebing-tebingnya. Ini di pusatnya nggak ada apa-apa ya. Cuman ya mungkin dibilang alih fungsi lahan juga bisa ya. Karena dulunya di sini tuh terdapat kayu-kayu sih, tapi nggak kayu gede juga sih. Emang dulu juga pernah digarap dan nggak ada apa-apa. Emang sama sekali nggak ada apa-apa di sini. Justru yang terjadi itu di tebing-tebing sebelah selatan, di sebelah sini, terus sebelah situ, dan terdapat bekas pemboran gas alam ya. Sekarang tinggal kalian aja yang menyimpulkan apa kesimpulan kalian gitu. Saya cuman mencoba untuk memecahkan polemik kita semua.